Oke, ini tuh sebuah cerita yang abadi ya. Ceritanya bukan soal monster atau mitos-mitos gitu, bukan. Tapi, ini jauh lebih dalam. Ini tentang apa akibatnya kalau kita sengaja nggak peduli sama kebenaran yang udah jelas banget ada di depan mata kita. Yuk, kita mulai langsung dari sebuah pengakuan yang, wah, kuat banget. Ini dari Al-Quran loh, lebih tepatnya surah Al-Mulk. Coba deh bayangin, penyesalan yang sedalam apa sih sampai bisa keluar kata-kata kayak gini? Ini pengakuan dari orang-orang yang udah mentok, udah di ujung jalan, dan mereka sadar semuanya udah terlambat. Nah, jadi pertanyaannya kan, gimana sih prosesnya? Kok bisa seseorang yang awalnya dapat pesan, tahu ada pesan, malah berbalik jadi mengingkari total? Sampai akhirnya, yaitu tadi, nyesel selamanya. Nah, ini yang mau kita bedah bareng-bareng. Oke, buat ngertiin ini, kita mulai dari bagian pertama ya, pengakuannya itu sendiri. Kita bakal lihat lebih dekat, sebenarnya kayak gimana sih pengakuan kesalahan ini? Pengakuan yang menurut sumbernya nih, datang dari mereka yang udah ngerasain sendiri akibatnya. Hal pertama dan yang paling penting banget buat dicatat, ini tuh bukan nyari-nyari alasan. Sama sekali bukan. Mereka nggak nyalain keadaan, nggak nyalain orang lain. Mereka bener-bener 100% ngaku, iya, ini salah kami. Nah, yang menarik banget di sini tuh detailnya loh. Coba perhatiin alurnya deh. Pertama, mereka ngaku iya ada pemberi peringatan yang datang. Terus mereka juga ngaku pesannya nyampe ke mereka. Tapi, nah ini dia, ada satu momen penting, satu titik balik. Apa itu? Sebuah pilihan. Mereka memilih buat nggak percaya dan sengaja cuek sama kebenaran itu. Oke, sekarang kita masuk ke jantung masalahnya nih. Bukan cuma soal tindakan menolaknya aja, tapi coba perhatikan deh kata-kata spesifik yang mereka pakai buat pembenaran. Karena kata-kata ini ternyata menunjukin masalah yang jauh-jauh lebih dalam. Coba dengerin baik-baik kalimatnya. Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Wow, ini penolakan total kan? Jadi mereka bukan cuma ragu sama yang bawa pesan, tapi mereka menyangkal sumber dari pesan itu sendiri. Dan dalam konteksnya, menyangkal Tuhan secara langsung kayak gini, wah, ini dianggap puncak kesombongan. Dan disinilah kebohongannya jadi kelihatan rumit banget. Pertama, ini bukan diam-diam nggak percaya, ini tuh pernyataan aktif. Kedua, coba lihat deh kontradiksinya. Aneh kan? Mereka barusan ngaku, iya ada pemberi peringatan datang, abis itu bilang Allah nggak nurunin apa-apa. Ini kan namanya mengingkari kenyataan yang ada di depan mata. Dan yang terakhir, mereka nggak cuma nolak, tapi malah nyerang balik, nuduh yang bawa pesan itu sesat. Terus, apa pelajarannya buat kita? Nah, disinilah cerita mereka jadi kayak cermin buat kita semua. Kegagalan mereka itu isinya pelajaran universal yang relevan banget buat kita sekarang. Nah, di sini kita bisa lihat jelas banget perbedaannya. Di satu sisi, ada yang sifatnya pasif, sekedar dengerin, ngakuin, atau bahkan hormat. Banyak loh yang kayak gini. Tapi itu aja ternyata nggak cukup. Di sisi lain, ada yang aktif, merespons, menanggapi. Dan justru inilah kuncinya. Jadi apa sih maksudnya menanggapi petunjuk itu? Gampangnya gini, kebenaran yang kita dengar itu nggak cuma berhenti di kuping atau di otak aja, tapi benar-benar meresap ke hati dan kelihatan dari semua yang kita lakuin. Keyakinan yang sejati itu ya kelihatan dari perbuatan. Jadi intinya tuh di sini teman-teman, tahu sesuatu itu benar, itu beda banget sama dapat manfaat dari kebenaran itu. Jurang pemisah antara sekedar tahu dan benar-benar ngelakuin, ya itu. Jurang antara keselamatan dan penyesalan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir ya, yang paling penting sih. Supaya kita nggak berakhir di penyesalan yang sama, kita harus berani nanya ke diri sendiri. Kira-kira kebenaran apa ya dalam hidup kita yang lagi kita dengerin, tapi sebenarnya nggak benar-benar kita jalani? Pesan apa yang kita iyain doang, tapi belum jadi bagian dari hidup kita? Ini pertanyaan yang jujur bisa menentukan segalanya.